Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait dengan analisis dan penyusunan anggaran kas. Adapun anggota dari kelompok 10 sendiri itu ada saya sendiri, Nyoman Risti Puja Anggraini dengan NIM 2019-210650, lalu ada Nur Fitria Ramadhani dengan NIM 2019-210651, ada Muhammad Arif Kasilas dengan NIM 2019-210678, dan yang terakhir Silvi Eka Ratnasari dengan NIM 2019-210842. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan pengertian. Jadi, anggaran kas ini adalah suatu perencanaan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui kapan akan terjadi surplus dan defisit untuk suatu periode yang akan datang. Sejalan dengan pengertian anggaran kas tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran kas adalah merupakan suatu proyeksi dari arus kas masuk, arus kas keluar, dan sebagai alat pengendali kas. Lalu, anggaran kas juga merupakan rencana aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dan terakhir, anggaran kas itu menggambarkan perubahan jumlah kas, yaitu perubahan berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu di slide berikutnya itu membahas terkait dengan manfaat anggaran kas. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran kas itu mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama berfungsi sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Lalu yang kedua berfungsi sebagai alat pengordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah perusahaan itu dapat saling menunjang satu sama lain, saling bekerja sama untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Lalu yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja, di mana ini berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan nantinya, dengan membandingkan apa yang dicapai oleh realisasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Dapat dinilai apakah suatu perusahaan itu telah sudah sukses bekerja atau belum. Dari perbandingan semula dapat diketahui juga sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Lalu di slide berikutnya itu terkait dengan tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama itu adalah menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir suatu periode itu akan sama dengan saldo kas awal ditambahkan dengan penerimaan-penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran-pengeluaran kas pada waktu yang sama. Lalu yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus, di mana defisit terjadi jika pemasukan ditambahkan saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi jika pemasukannya itu melebihi pengeluaran sehingga saldo kas akhir periode itu mengalami peningkatan. Lalu yang ketiga, itu mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru, atau sebaliknya, bila perusahaan itu mengalami surplus, maka perusahaan itu harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan bagi perusahaan itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fitria Ramadhani dengan NIM 2019-210651. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan anggaran kas. Yaitu yang selanjutnya adalah sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia juga menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya. Kemampuan pembelanjaan modal kerja ini pada gilirannya juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya meningkatkan volume penjualan.
Lalu yang selanjutnya adalah sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Suatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunaannya lewat mekanisme otorisasi pengeluaran kas. Dengan demikian, plafon anggaran tidak akan terlampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan. Lalu yang terakhir adalah sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Dengan demikian, varian dalam arus kas masuk maupun arus kas keluar dapat diketahui menjadi penyebabnya. Lalu selanjutnya yaitu pendekatan penyusunan anggaran kas. Terdapat dua pendekatan dalam menyusun anggaran kas, yaitu anggaran kas jangka panjang dan anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka panjang ini adalah anggaran yang meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir periode tahun anggaran. Lalu yang kedua adalah anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Lalu, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas. Agar penyusunan anggaran kas suatu perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas tersebut. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas yaitu yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi permintaan kas, lalu yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Untuk yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi penerimaan kas. Budget penjualan khususnya rencana tentang jenis dan jumlah barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Lalu yang kedua adalah keadaan persaingan di pasar. Lalu yang ketiga posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keempat adalah syarat-syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang kelima adalah kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Lalu yang keenam, budget perubahan aset tetap, khususnya rencana tentang penjualan aset tetap yang ada. Lalu yang terakhir adalah rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain atau non-operating, seperti penghasilan bunga, sewa, pinjaman bank, dan lainnya. Untuk yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, yaitu yang pertama adalah budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Lalu yang kedua adalah keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan yang lebih keras dan akan memperkecil pengeluaran kas. Lalu yang ketiga adalah posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan pembelian secara kredit sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Lalu yang keempat adalah syarat pemberian Lalu yang keempat adalah syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Lalu yang kelima adalah budget upah tenaga kerja langsung. Semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Lalu yang keenam adalah budget biaya pabrik tidak langsung. Semakin besar biaya pabrik tidak langsung yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya adalah budget biaya administrasi. Semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar, maka akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Lalu budget perusahaan aset tetap, khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Penambahan aktiva tetap memperbesar pengeluaran kas. Lalu yang terakhir adalah rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain atau non-operating, seperti misalnya untuk biaya bunga, biaya sewa, dan sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 678. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang tahap penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Nah, di tahap ini tuh diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasi perusahaan. Transaksi ini itu merupakan transaksi operasi atau operation transactions. Kemudian yang kedua, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Selain itu, estimasi pembayaran bunga kredit tersebut juga disusun berdasarkan waktu pembayaran kembalinya. Nah, yang ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan anggaran kas yang final. Ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Next, saya akan menjelaskan metode penyusunan anggaran kas. Yang pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Nah, dengan metode ini tuh anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Bagian pertamanya itu tanda terima dan yang kedua itu pembayaran. Saldo akhir kas itu didapat dengan menjumlahkan total penerimaan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan begitupun juga sebaliknya. Nah, kemudian metode untung dan rugi yang disesuaikan atau laporan arus kas. Jenis anggaran ini tuh disiapkan untuk jangka panjang dan memberikan lebih banyak rincian pendapatan, pengeluaran yang sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Nah, keuntungannya itu dianggap setara dengan kas, meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, namun hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Keuntungan disesuaikan dengan menambahkan kembali depresiasi, provisi, stok pekerjaan dalam penyelesaian, penerimaan modal, penurunan debitur, peningkatan kreditor, dan dengan mengurangi dividen, pembayaran modal, peningkatan debitur, peningkatan stok, dan penurunan kreditor. Laba yang disesuaikan adalah saldo akhir dari kas. Kemudian informasi yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode ini. Yang pertama, saldo pembukaan yang diharapkan. Yang kedua, laba bersih untuk periode tersebut. Yang ketiga, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar. Yang keempat, penerimaan modal dan pengeluaran modal. Yang kelima, pembayaran dividen. Nah, yang terakhir, metode neraca. Metode ini tuh sangat mirip dengan metode untung rugi yang disesuaikan tadi. Namun metode ini tuh semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas, kemudian neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka perimbangannya itu kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, maka perimbangannya itu adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Terima kasih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Karanasari dengan NIM 842. Di sini saya akan menjelaskan yaitu format anggaran kas. Nah, dalam penyusunan anggaran kas terdapat suatu format yang dinilai baik dan sistematis. Nah, format tersebut membagi arus kas ke dalam 3 kelompok, yaitu
Yang pertama, aktivitas operasi. Nah, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Nah, di dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama yaitu sebagai berikut. Nah, yang A yaitu penjualan produk perusahaan, yaitu merupakan semua penerimaan yang berasal dari penjualan tunai semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Untuk perusahaan jasa adalah jasa yang dijual perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaan dagang adalah barang yang diperjualbelikan perusahaan tersebut. Nah, sedangkan perusahaan manufaktur adalah barang yang diproduksi dan dijual perusahaan tersebut. Nah, penjualan produk tersebut akan menghasilkan penerimaan bagi perusahaan. Lalu yang B, penerimaan piutang, merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dilakukan perusahaan. Nah, penjualan kredit menghasilkan piutang, yaitu pada saat piutang dibayar akan menyebabkan penerimaan piutang bagi